بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini majelis yang keempat dari pertemuan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Yusuf ibn al-Hasan ibn Abdul Hadi al-Mashhur bi Ibn al-Mibrad rahimahullahu ta'ala. Kita telah menyelesaikan 12 kaidah dan pada pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan mulai membaca kaidah yang ke-13. Kata beliau rahimahullahu ta'ala tsalitsata asyara. Kaidah yang ke-13. Yaqsamil mutatahhari bihi. Tentang pembagian hal yang dipakai bersuci. Nah, kata beliau al-mutatahharu bihi khamsatu aqsam. Yang dipakai bersuci itu ada 5 jenis. Yang pertama ma'un mufrad. Yang pertama air secara tersendiri. Maksudnya air saja, tidak ada yang lain, hanya memakai air. Dan ini kebanyakan benda yang dipakai untuk bersuci, yaitu memakai air. Adapun dalil bahwa air adalah benda yang dipakai bersuci sangat banyak sekali di dalam Al-Quran maupun di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalil menunjukkannya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Yang dimaksud dengan ma'un mufrad ini adalah air yang merupakan ma'un mutlak, air mutlak yang berada di atas asal penciptanya. Apakah itu air yang mengalir dari sungai, turun dari gunung, atau keluar dari bumi, atau air hujan, air laut. Ini semua masuk ke dalam kata ma'un mufrad. Maka ini jenis air yang pertama yang dipakai bersuci, ma'un mufrad. Atau jenis benda yang pertama, hal yang pertama dipakai bersuci. Yang kedua wa ma'un wa turab. Kedua dari hal yang dipakai bersuci adalah air dan tanah. Iya. Air dan tanah. Yang ketiga wa turabun mufrad. Yang ketiga tanah saja. Ya, kalau tanah saja ini dimaklumi ya dalam pembahasan apa? Pembahasan tayammum. Apabila tidak ada air, maka diganti dengan apa? Dengan tayammum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, yang ketiga jelas. Yang kedua air dan tanah. Bagaimana itu? Ini pada keadaan tertentu. Misalnya seorang dia ada air, tapi air itu tidak cukup dipakai berwudu. Kalau dipakai berwudu pun hanya dia berwudu sebagian. Ya. Jadi kalau dia punya air tapi tidak cukup dipakai berwudu, maka di kebanyakan pendapat ahli fikih dia berusaha berwudu dulu dengan air itu.
Dia cuci semampunya. Setelah tidak ada air sama sekali, baru dia boleh bertayamum. Maka di sini digabungkan antara dua, antara air dan apa? Tayamum, antara air dan tanah. Itu maksudnya ya, contohnya seperti itu. Iya. Dan masalah yang kita terangkan tadi itu letak silang pendapat di kalangan ulama. Kebanyakan ahli fikih mengatakan bahwa siapa yang mendapatkan air tidak cukup dia pakai bersuci, maka dia memakai air yang tidak cukup itu. Setelah itu baru boleh dia tayamum. Karena di dalam Al-Quran dikatakan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Ya, dan ini ada air, tapi tidak cukup, dia pakai dulu yang ada. Kemudian dia bertayamum. Dan ini mereka kuatkan juga bahwa sesuatu itu dari hal yang disucikan boleh mengambil sebagiannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau tidur, apabila beliau junub, maka beliau berwudu dahulu. Ya. Dan dimaklumi bahwa wudu tidak mengangkat hadat junub. Sebab junub itu adalah hadat apa? Hadat akbar. Sedangkan wudu hanya mengangkat hadat asghar, hadat kecil. Tapi beliau hanya berwudu, kemudian tidur. Nanti setelah bangun baru mandi. Ya, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa boleh dia memakai sebagian. Dan pendapat ini punya sisi kekuatan. Dan sebagian dari ulama kita dan sebagian dari ulama yang lain mengatakan sepanjang airnya tidak cukup dipakai berwudu, maka tidak usah dipakai, langsung saja tayamum. Langsung saja tayamum. Iya. Karena dia dianggap sama dengan orang yang tidak memiliki air. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, namun pendapat yang disebut oleh penulis di sini kelihatannya lebih tampak, lebih bagus. Karena konteks ayat falam tajidu ma'an datang dengan bentuk mufrad. Jadi harus di kondisi sama sekali tidak ada air, baru boleh bertayamum. Jelas ya? Jadi ini makna ucapan penulis wa ma'un wa turab, air dan tanah. Kemudian hal yang keempat yang dipakai bersuci, wa ahjarun wa ma fi ma'naha, batu-batuan dan apa yang semakna dengannya. Batu-batuan dan apa yang semakna dengannya. Ya. Bersuci dengan batu-batuan ini dalam pembahasan istinja. Dalam pembahasan apa? Istinja. Ya. Dan ada kemungkinan penulis di sini di dalam 5 hal yang beliau terangkan, ada kemungkinan beliau menginginkan bersuci dari hadat kecil, bersuci dari najis dan bersuci dari hadat. Dua-duanya beliau inginkan. Jadi air bisa dipakai membersihkan apa? Membersihkan hadat, mengangkat hadat. Dia punya hadat asghar dengan cara berwudu diangkat hadatnya. Dia ada hadat akbar dengan cara dia mandi. Iya, dia terkena najis, ada kotoran manusia melekat di tangannya, dia cuci pakai tangan sampai bersih. Dia cuci tangannya pakai air sampai bersih. Jelas ya? Demikian pula di dalam mensucikan kotoran air liur anjing, dicuci dengan air 7 kali dan cucian yang ke-7-nya dicuci dengan apa? Dicuci air bersama dengan apa? Dengan tanah. Ya. Dan di riwayat Abdullah bin Mughaffal dicucian yang ke-8. Ini boleh, dua-duanya boleh. Iya. Dan tanah itu juga boleh dipakai untuk membersihkan hadat. Dan akan datangnya nanti bumi untuk yang kelima, bumi untuk membersihkan sepatu kalau ada kotorannya. Iya. Jadi ini
kembali saya tekankan makna al-mutatahharu bihi, apa yang dipakai bersuci, maksudnya dipakai bersuci untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Menghilangkan najis untuk dua-duanya. Sekarang yang keempat beliau bahas tentang bersuci dengan batu-batuan. Ini hanya khusus di mengangkat apa? Menghilangkan najis saja. Ini di pembahasan istinja. Di pembahasan istinja. Iya. Dia disebut dengan nama istijmar. Menggunakan jima, batu-batu kecil. Iya. Ini adalah hal yang disyariatkan. Dianjurkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa man istajmara falyuhir." Dan siapa yang istijmar, maka hendaknya dia mengganjilkan. Hendaknya dia mengganjilkan. Iya. Jadi boleh menggunakan batu-batuan, ahjar, wa ma fi ma'naha, dan apa yang semakna dengannya. Apa yang semakna dengannya. Karena di dalam bersuci menggunakan dalam beristijmar itu tidak harus menggunakan apa? Batu. Boleh dia menggunakan apa yang semisal dengannya. Dia menggunakan kayu, menggunakan tisu misalnya, ya, atau yang semisal dengannya. Tapi disyaratkan sama dengan syarat apa? Batu. Pada batu disyaratkan dia harus batu yang suci. Kemudian disyaratkan pada batu yang dipakai beristinja, dia adalah batu yang menyerap air, membersihkan. Iya. Kemudian disyaratkan pada batu yang dipakai bersuci, jumlahnya tidak kurang dari 3. Ada sedikitnya 3. Kemudian disyaratkan dia ganjil. 3 atau 5 atau berapa? 7 dan seterusnya. Iya. Ini diantara persyaratannya. Ya. Dan kalau dia menggunakan selain batu, ada syarat yang lain. Hendaknya benda yang dipakai itu bukanlah benda yang dimakan atau yang dihormati. Ya. Jangan sampai dia beristinja dengan apa? Dengan korma. Ya. Atau apa? Dia istinja dengan makanan. Ini tidak diperbolehkan. Jelasnya? Nah, apa dalilnya boleh beristinja dengan selain batu? Ya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ketika Nabi membuang hajatnya, Nabi meminta kepada Ibnu Mas'ud agar supaya mendatangkan batu. Ibnu Mas'ud hanya dapat 2 batu. Beliau tidak dapat yang ketiga. Maka beliau mengambil kotoran lalu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 batunya saja yang diambil, yang ketiganya dibuang. Beliau berkata, "Innaha rijis, sungguhnya dia ini najis." Ya, sisi pendalilannya Ibnu Mas'ud hanya ditegur karena najisnya, bukan ditegur karena membawa benda selain dari batu. Ya, menunjukkan bahwa asalnya apa saja boleh dipakai untuk beristinja. Karena itu penulis memberikan bahasa wa ahjar, batu-batuan, wa ma fi ma'naha, dan apa yang semakna dengannya. Jadi ini hal yang keempat yang boleh dipakai bersuci. Ini hal yang kelima yang dipakai bersuci, wa ardun fi dalqil khuffi wal hida, ya, dan bumi di dalam menggosok. Bumi maksudnya isi tanah di dalam menggosok sepatu dan dalam menggosok khuf, sepatu kulit, dan hida atau sepatu secara umum. Iya. Ini tentang bumi, dia mensucikan. Seorang pakai sepatu, pakai sendal, pakai khuf, ada kotoran yang melekat, dia gosok saja ke tanah. Dan dia gosok ke tanah itu sampai najisnya hilang, itu sudah cukup, sudah membersihkannya.
Dan ini berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum al-masjid falyanzur." Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaknya dia melihat. Fa in ra'a fi na'lihi adan aw qadaran falyamsahhu. Kalau dia melihat pada kedua sendalnya ada kotoran atau qadaran atau sesuatu yang menjijikkan, falyamsahhu, hendaknya dia gosok. Ya, maksudnya digosok ke bumi. Wal yusalli fihima, kemudian hendaknya dia salat padanya. Nah, ini hadis termasuk salah satu hadis yang menunjukkan disyariatkannya salat memakai apa? Memakai sendal. Jadi mereka jika datang ke masjid ingin salat dan mereka salat pakai sendal, karena Nabi memberikan anjuran, tuntunan. Pertama, siapa yang mau masuk masjid, dia lihat dulu ke sendalnya. Dia lihat ke sendalnya, ada kotoran atau tidak. Kalau ada kotoran, dia gosok di bumi sebelum masuk ke masjid. Nah, hadis ini dari dalil yang menunjukkan harusnya kita menjaga kebersihan masjid, ya, dan serius dalam memperhatikannya. Oh, jangan dia masuk, oh saya nggak tahu, oh, saya nggak periksa. Nah, ini keliru ya, sebab Nabi di sini berkata apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaknya dia melihat. Inilah keadaan orang sholat. Dia datang, dia perhatikan segala persiapannya yang berkaitan dengan sholatnya, berkaitan dengan masjid. Ya. Jangan dia masuk ke masjid setelah HP-nya ribut-ribut, ya, baru dia katakan, oh saya lupa mematikan. Ya, harusnya sebelum dia masuk masjid dia sudah ingat. Dia bawa HP harus dimatikan. Ya. Supaya tidak di-silent, supaya tidak keluar suaranya. Nah, ini dari mana yang hendaknya diperhatikan. Baik, jadi ini kaidah yang ke-13. Ya. Jadi hanya ini saja yang bisa dipakai apa? Bersuci. Ya, dan kelihatannya penulis, karena ini pembahasannya yang dipakai di bersuci, apakah itu di dalam menghilangkan hadas atau di dalam menghilangkan najis atau mengangkat hadas, kelihatannya beliau di atas pendapat kebanyakan para ulama di mazhab Hanbaliyah. Di dalam membersihkan najis itu tidak boleh menggunakan benda cair selain air, hanya air saja yang boleh dipakai. Adapun kalau dia pakai benda cair selain air menghilangkan najis, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini pendapat kebanyakan ulama. Ya, ini kita pembahasannya menghilangkan najis ya. Adapun berwudu dengan benda cair selain air boleh atau tidak? Itu tidak boleh menurut kesepakatan ulama. Jelas ya, tidak ada silang pendapat. Tapi di dalam menghilangkan najis ini ada silang pendapat. Karena ada orang kena najis di tangannya. Ya, dia tidak ada air, dia gosok pakai bensin sampai bersih. Boleh atau tidak? Ini yang kita katakan ada silang pendapat. Jelas ya? Dia ada najis di kakinya. Hanya ada minyak tanah saja untuk menghilangkan. Dia gosok pakai minyak tanah sampai hilang. Boleh atau tidak? Ini yang ada silang pendapat. Ya, kebanyakan ulama mengatakan tidak syah kecuali dengan air. Dan di mazhab Hanafiyah diperbolehkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Dan insyaallah taala dia adalah pendapat yang lebih dekat, lebih kuat. Bahwa boleh menghilangkan najis walaupun dengan benda cair selain daripada air. Ya. Selain daripada apa? Air. Jelas ya? Ini dari cakupan kaidah dan diterangkan di sini oleh penulis. Karena dibangun beliau berpendapat sama dengan kebanyakan ulama bahwa tidak boleh menghilangkan najis dengan apa? Selain air. Yang benarnya boleh. Ya, benarnya boleh. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya, boleh istinja menggunakan apa? Menggunakan batu. Dan batu bukan air. Ya. Kemudian
Di antara hal yang menunjukkan bolehnya menghilangkan najis yang dimaksudkan agar supaya seorang terhindar dari najis, bersih dari najis. Dia mimbabi turuk, hal-hal yang ditinggalkan. Dan kalau bisa dihilangkan dengan benda apapun, maka itu sudah hal yang cukup dan sudah syah di dalam maksud yang diinginkan oleh syariat. Karena itu pendapat yang mengatakan bolehnya, insyaallah taala itu lebih dekat. Baik, selesai sudah ya kaidah yang ke-13. Jadi kaidah yang ke-13 ini tentang hal-hal yang dipakai bersuci, karena dia ada 5. Ada air saja, yang kedua air dan tanah, yang ketiga tanah saja, yang keempat batu dan yang semakna dengannya. Ya. Yang semakna dengannya apa tadi kita sebut? Seperti apa? Kertas, ya, kayu, atau apa? Atau tisu, ya, atau yang semisal dengannya. Namun kita ingatkan ya bahwa ini ada syarat-syaratnya. Ya, benda yang disabat, antara syaratnya menyerap air. Dan sampai dia pakai kayu basah, pakai daun basah, ya, bukannya membersihkan, malah najisnya semakin apa? Semakin banyak, semakin lebar. Iya. Baik. Kemudian di kaidah yang ke-14 kata beliau rahimahullah taala ar-rabi'ah asyarah. Kaidah yang ke-14. Ya, dan kaidah yang ke-14 ini tentang syarat-syarat salat. Nah, ini kaidah yang ke-14 mulai masuk di pembahasan salat. 13 kaidah sebelumnya semuanya di pembahasan apa? Di pembahasan taharah. Iya. Kata beliau syurutu wujubis salat. Syarat-syarat wajibnya salat. Iya. Jadi beliau sebutkan semuanya tentang syarat wajibnya salat ada 5. Dan syarat syahnya salat ada 6. Jadi semuanya ada 11 syarat. Semuanya ada 11 syarat. Iya. Dan syarat itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan suatu yang disyarat, yang diharuskan pada suatu salat. Kapan ditinggalkan, maka itu membatalkan apa? Membatalkan salatnya. Jadikan salatnya tidak syah, tidak diterima. Iya. Itu makna umum dari syarat. Insyaallah pembahasan syarat ini akan datang nanti. Koreanya di pembahasan ilmu usul fikih nanti. Kata beliau syurutu wujubis salat, syarat kewajiban salat. Ada 5. Yang pertama Islam. Seorang yang salat disyaratkan dia seorang muslim. Karena ibadah tidak diterima kecuali dari apa? Dari seorang yang muslim. Dan ini syarat berlaku pada seluruh jenis ibadah, bukan pada salat saja. Demikian pula syarat yang kedua wal aql, kewarasan. Jadi syaratkan dia waras, bukan orang yang gila. Iya. Harus ada akal. Ini syarat ditunjukkan oleh banyak dalil dan berlaku pada seluruh jenis ibadah. Kemudian syarat yang ketiga al-bulugh, syarat balik. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa pena diangkat dari 3. Salah satunya an-sabiyyin hatta yablugh, diangkat dari anak kecil sampai dia balik. Jadi syaratkan al-bulugh, dia harus balik. Adapun kalau sebelum balik, maka salatnya diterima, dia mendapatkan pahala. Iya. Dan anak kecil dianjurkan untuk salat semenjak dari kecil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati li sab'in wa duribuhun 'alaiha li ashrin. Perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan salat di umur 7 tahun dan pukullah di umur berapa? 10 tahun. Kalau dia tidak suruh salat tidak mau, ya boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik, ya, supaya dia terbiasa salat. Jika dia balik, dia sudah terbiasa salat.
terbiasa dengan kewajibannya. Syarat yang keempat, wa adamu haidin. Ya, tidak ada haid. Ya, sebab kalau dia ada haid, maka salatnya tidak diterima karena tidak syah salatnya dan dilarang dia mengerjakan salat pada masa dia haid. Telah berlalu bersama kita hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Fakunna nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is salat. Kita diperintah untuk mengganti puasa pada saat haid dan kami tidak diperintah mengganti salat. Sebab salat tidak syah dan tidak diwajibkan pada saat perempuan itu haid. Yang kelima, wa adamu nifas, dan tidak boleh nifas. Sama ya. Nah, kalau dikatakan tidak haid berarti nifas juga masuk di dalamnya. Seluruh hukum-hukum nifas itu sama dengan hukum-hukum apa? Hukum-hukum haid, kecuali dalam 3 perkara yang telah kita jelaskan. Baik, jadi di 5 syarat kewajiban salat. Syarat wajibnya. Kapan seorang dikatakan wajib mengerjakan salat? Apabila 5 syarat ini terpenuhi. Ya. Jadi, kalau anak kecil, dia belum wajib. Sudah dianjurkan. Ini 5 syarat kewajiban. Kemudian yang ke-6 syarat syahnya. Wa syurutu as-sihhati sittatun. Dan syarat sahihnya, syarat benarnya salat ada 6. Ini syarat syahnya. Nah, ada 6 syarat. Supaya salat itu syah, disyaratkan padanya 6 syarat. Ya. Jadi kalau 6 syarat ini tidak terpenuhi, maka salat tidak diterima. Itu maksud penulis. Jadi kita lihat dulu 6 syarat ini apakah benar semuanya syarat atau tidak. Yang pertama kata beliau taharatul hadath. Yang pertama bersuci dari hadas. Iya. Tidak boleh ada hadas padanya, hadas kecil maupun hadas besar. Rasulullah SAW bersabda dan tentang hadas ini dimaklumi ayat di surah Al-Maidah. Ya. Di mana di awal ayat diperintah berwudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka cucilah tangan-tangan kalian, cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Iya. Kemudian dikatakan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dan usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mana? Ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian junub, maka bersucilah. Ini hadas apa? Junub? Hadas akbar. Ya, jadi kalau junub disuruh bersuci, fatahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum min al-gha'ib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Apabila kalian itu sakit atau sedang melakukan perjalanan atau salah seorang dari kalian datang dari al-ghaib, dan kata al-ghaib itu digunakan untuk hajat besar dan hajat kecil. Jelas ya? Seorang datang dari buang hajatnya besar maupun kecil, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ya. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan tayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum wa aydikum minhu. Usaplah wajah-wajah kalian wa aydikum minhu, dan tangan-tangan kalian usap dari tanah itu. Ini tayammum. Jadi perhatikan ini semuanya di sini perintah bertahara dengan tahara dari hadas kecil maupun hadas besar, tahara dengan air dan tahara dengan apa? Dengan tanah. Iya. Dalam wudu, mandi dan tayammum. Ini dalam satu ayat.
Kemudian di akhir ayat disebutkan, ya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki membuat kesusahan pada kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah menghendaki mensucikan kalian. Jadi ini semuanya dari bentuk taharah. Ya, di antara dalil juga yang menunjukkan disyaratkan taharah dalam salat adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Di antara dalil juga adalah hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, la tuqbalu salatu bi ghairi tuhur. Sungguhnya salat itu tidak diterima tanpa bertaharah. Tanpa bertaharah. Maka ini semuanya dalil-dalil yang menunjukkan tentang disyaratkannya bersuci dari hadas bagi siapa yang ingin diterima salatnya. Iya. Baik, ini syarat yang pertama. Sekali lagi syarat yang pertama dari syarat syahnya salat adalah apa? Bersuci dari hadas. Taharatu al-hadas. Kemudian taharah jenis yang kedua atau syarat yang kedua, syarat syahnya salat yang kedua, kata penulis wa taharatul khabath, dan bersuci dari al-khabath. Iya. Bersuci dari najis. Al-khabath di sini artinya apa? Najis. Dia harus bersuci dari najis. Dan dimaklumi najis itu ada 3 ya, yang disucikan pada salat. Mensucikan pakaian dari najis, mensucikan badan dari najis, dan mensucikan tempat salat dari najis. Ini 3 hal. Dan semuanya dimaksudkan di sini. Semuanya dimaksudkan. Dan di dalam masalah mensucikannya dari najis, ya, jumhur ulama yang mengatakan bahwa dia adalah syarat syahnya salat, mereka berdalilkan dengan beberapa dalil. Ya. Pertama kita lihat ya, ada mensucikan pakaian dulu. Mensucikan pakaian di antara dalilnya adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Tentang darah haid yang menimpa baju. Nabi berkata, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Engkau mengerutnya, kemudian digosok pakai air, ya, kemudian dicuci, lalu dilakukan salat padanya. Perhatikan bagaimana dihilangkan najis dari pakaian. Iya. Juga di antara dalil Nabi SAW ketika menggendong anak kecil, dan anak kecil ini belum makan makanan selain dari air susu ibunya. Kemudian bayi ini kencing di atas pangkuan Nabi. Maka Nabi meminta air, lalu dipercikkan air di atas kencing bayi laki-laki tersebut. Ya. Ini membersihkan pakaian. Ya, juga di antara dalil adalah hadis tentang kisah Nabi SAW dan para sahabat yang salat. Ya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW sementara salat beliau melepas kedua sendalnya, lalu melanjutkan salatnya. Maka para sahabat yang melihat Nabi melepas sendalnya, mereka ikut melepas sendal mereka. Begitu selesai, maka Nabi SAW bertanya, kenapa kalian melepas sendal-sendal kalian? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendalmu, kami pun ikut melepas sendal-sendal kami. Rasulullah bersabda, Inna Jibril atani fa'akhbarani anna fihi ma'adan aw qadaran. Sungguhnya Jibril datang mengabarkan kepadaku bahwa pada sendal itu ada kotoran atau ada apa? Hal yang najis padanya. Iya. Baik.
Ini di antara dalilnya, ini khusus berkaitan dengan pakaian. Ada yang berkaitan dengan badan. Berkaitan dengan badan, dimaklumi ada perintah beristinja dengan air, istinja dengan batu, untuk membersihkan najis dari badan. Iya. Demikian pula Nabi memerintah membersihkan madi. Demikian pula Nabi mengabarkan 2 orang yang disiksa di alam kubur. Salah satunya dia tidak apa? Karena la yastanzihu min bauli, dia tidak berbersih ketika buang air kecil. Iya. Adapun berbersih di tempat, pada tempat yang dipakai salat, ada ayat Al-Quran, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina wa ruk'is sujud. Kami ambil janji pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya mereka berdua mensucikan rumahku, yaitu Ka'bah. Jadi kalimat disucikan. Ka'bah ini menunjukkan bahwa tempat yang dipakai sholat disucikan. Dan juga di antara dalil adalah kisah Arab yang kencing di masjid. Lalu Nabi SAW meminta didatangkan satu timba besar berisi air, kemudian dituangkan di atas kencing itu, supaya bersih tempat sholat itu dan menjadi suci. Nah, baik ini di antara dalil-dalil. Ya. Dalil-dalilnya jelas. Tapi sisi pendalilannya yang dipermasalahkan di sini. Karena para ulama yang membuatkan dalil ini, mereka mengatakan disyaratkan syarat syahnya sholat. Syarat apa? Syahnya sholat. Apa artinya syarat syah? Syarat itu kalau ditinggalkan batal sholatnya. Jadi syarat sholat kalau ditinggalkan apa? Batal sholatnya. Iya. Nah, sedangkan di dalam hadis kita melihat sebaliknya. Nabi SAW yang sholat menggunakan sendal ada najisnya. Ya. Setelah itu sendalnya dibuang. Sholat dilanjutkan. Andai kata itu syarat, maka harusnya diulang dari awal sholat. Jelas ya? Harusnya diulang dari apa? Dari awal. Ya. Karena itu di pendapat sebagian ulama ada ini yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani dan sebagian dari guru-guru kita di masa ini, mereka menguatkan bahwa berbersih dari najis pada saat sholat itu bukan syarat, hanya kewajiban. Hanya kewajiban. Iya. Dia tidak masuk ke dalam syarat, tapi masuk dalam kewajiban. Dan ini mungkin pendapat ya, lebih tepat dari sisi pemahaman dan dalil yang ada. Ya wallahu ta'ala. Baik. Selesai sudah syarat yang berapa? Yang kedua dari syarat syahnya sholat. Kemudian syarat yang ketiga wal waqt. Syarat tentang waktu sholat. Ya, jadi sholat itu diterima kalau sholat dilakukan pada waktunya. Ya, karena itu kalimat penulis di sini, sebagaimana kebanyakan buku-buku di fikih Hambali dibahasakan dengan kata waktu. Dan ini dikritik oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengkritik penggunaan kata ini. Dan beliau katakan afdalnya dibahasakan dengan kata waduhulul waqt, masuknya waktu. Bukan waktunya saja, tapi masuknya apa? Waktu yang syarat masuknya waktu. Ya. Kalau sudah masuk waktu sholat, itu sudah terpenuhi syarat. Jelas ya? Jadi ditambah kalimat dukhul al-waqt. Itu lebih detail. Adapun pensyaratan masuknya waktu itu ditunjukkan oleh banyak dalil. Dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat terhadap kaum mukminin adalah sebuah ketentuan kewajiban yang telah ditentukan, telah dipastikan. Iya, ditetapkan waktunya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr."
Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat ketika matahari itu sudah mulai tergelincir hingga terbenamnya matahari, dan bacaan Al-Quran di waktu fajar. Bacaan Quran di waktu fajar. Ini waktu-waktu salat. Ya, ditegakkan salat pada waktunya. Dan mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan hadis tentang apa? Mawaqit as-shalah, waktu-waktu salat. Ya, beliau terangkan waktu-waktu salat itu ya, dengan lisannya, dengan perbuatannya. Bahkan Jibril ya, turun mengimani kaum muslimin selama 2 hari untuk menunjukkan mana awal waktu dan mana akhir waktu. Ini tentang kisah Jibril mengimani kaum muslimin. Ini kisahnya syah di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadits Ibnu Abbas dan selainnya. Jibril turun berwujud manusia. Kemudian beliau menjadi imam di depan, Nabi di belakangnya, dan para sahabat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 2 hari. Dan Jibril mengimami di hari pertama di awal waktu, di hari yang kedua di akhir waktu. Kemudian beliau setelah selesai dikatakan bahwa salat antara 2 waktu ini pada 2 hari yang dia kerjakan. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan salat itu pada waktunya. Disyaratkan salat pada waktunya. Karena dilakukan di luar waktu tanpa udzur, maka salatnya adalah batal. Adapun kalau ada udzur karena dia tidur atau karena dia lupa, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man nama an salatihi aw nusiya anha, fa waqtuha hina ma dzakaraha." Siapa yang tidur dari salatnya atau dia lupakan, maka waktunya ketika dia mengingatnya. Ketika dia mengingatnya. Ini kalau ada udzur. Ya, tapi kalau tidak ada udzur, maka tidak diterima salat itu kecuali pada apa? Pada waktunya. Baik, ini syarat yang ketiga. Iya. Kemudian syarat yang keempat dari syarat syahnya salat, wasatrul aurat, dan menutup aurat. Dan menutup aurat. Iya. Kalau di pembahasan Al-Quran, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian memasuki masjid. Disebut perhiasan. Ya. Kalau satrul aurat, artinya dia menutup aurat. Dari kata aur yang merupakan aibnya, hal yang tidak baik ditampakkan, dia tutup. Itu aurat namanya. Jelas ya? Dan menutup aurat ini merupakan syarat salat dengan beberapa dalil. Di antara dalil adalah ayat di surah Al-A'raf yang saya bacakan tadi. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian memasuki masjid. Suruh mengambil perhiasan. Yang dimaksud dengan perhiasan di sini, apa yang harus dia pakai untuk menutupi auratnya. Ya, apa yang dia pakai untuk menutupi auratnya. Nah, juga di antara dalil adalah sabda Rasulullah SAW, ya, tentang berpakaian untuk sholat. In kana wasian faltahid bih, wa in kana dayyiqan fattajir bih. Iya, apabila pakaiannya luas, hendaknya dia pakai berselimut, maksudnya dia tutupi seluruh badannya. Ya. Kalau ternyata pakaiannya sempit, maka dia pakai bersarung saja, dia tutupi sarungnya. Seperti ini aurat dari pusar sampai pelutut yang dia tutupi. Ini kalau sempit. Tapi kalau dia punya kelebihan kain, wajib dia tutup kedua bahunya. Wajib dia tutup kedua bahunya. Nah, maka sini harus sebutkan paling tidak dia memakai sarung. Iya. Baik. Kemudian Ibnu Abdul Bar menukil kesepakatan ulama bahwa siapa yang salat dalam keadaan telanjang, sedangkan dia mampu berpakaian, maka salatnya dianggap sebagai salat yang batil. Salat yang batil. Nah, ini pendapat yang insyaallah akan dikuat Imam Syaukani di dalam pembahasan ini. Beliau cenderung mengatakan bahwa menutup aurat
bukan syarat syah, hanya kewajiban saja. Nah, hanya kewajiban. Namun, ya, sini diterangkan bahwa adalah kesepakatan dan makna dari ayat, kemudian dari hadis juga cenderung untuk menunjukkan syaratnya. Maka pendapat yang mengatakan menutup aurat adalah salah satu syarat syahnya salat, insyaallah taala itu lebih tepat. Iya. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang kelima, kata beliau wastiqbalul kiblat. Wastiqbal al-kiblat, dan menghadap kiblat. Iya. Dan menghadap kiblat. Dari syarat syahnya salat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari hadits Rasulullah dan kesepakatan di kalangan ulama. Dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr." Dari mana engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke pertengahan Masjidil Haram. Dan dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke pertengahan Masjidil Haram. Ya. Ini perintah dalam Al-Quranul Karim. Dan di antara hadis, banyak sekali hadis yang menunjukkannya. Antara hadis yang paling penting menunjukkan hal ini adalah hadis tentang orang al-musi fi salatihi, orang yang jelek di dalam salatnya itu. Dan dia salat dan Nabi menyaksikannya. Setelah selesai salat dia mendatangi Nabi. Dia berkata Assalamualaikum. Ya. Dia memberi salam kepada Nabi, maka Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi berkata, "Irji fasal fa kalam fasal." Kembalilah kamu salat. Ya. Ulangi salatmu. Sungguhnya kamu tadi belum salat. Sampai 3 kali. Setelah itu orang ini berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak paham cara salat kecuali apa yang saya lakukan ini. Maka ajarilah saya bagaimana cara salat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila salati fa asbighul wudu, thumma istaqbilil qiblah fakabbir." Apabila kamu berdiri untuk salat, maka sempurnakanlah wudu. Kemudian menghadaplah ke kiblat lalu takbir. Jadi diperintah menghadap ke mana? Ke kiblat. Menunjukkan bahwa dari syarat salat, syarat syahnya salat harus menghadap ke mana? Ke kiblat. Karena ini orang tadi salatnya dianggap tidak syah oleh Nabi. Maka apa yang diajarkan oleh beliau di sini itu adalah hal yang menyebabkan salatnya itu syah. Iya. Baik. Dan sepakat para ulama bahwa menghadap ke kiblat pada saat salat itu adalah kewajiban. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang keenam, kata beliau wan niyah. Dan niat. Ya. Niat ini adalah syarat pada seluruh apa? Seluruh ibadah. Termasuk salat. Setelah berulang kali kita terangkan dalilnya, di antaranya hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Dengan ini selesai sudah pembahasan kaidah yang ke-14 tentang syarat-syarat salat. Apakah itu syarat yang berkaitan dengan syarat wajibnya atau berkaitan dengan syarat syahnya salat. Syarat wajibnya salat ada berapa tadi? Ada 5. Dan syarat syahnya ada berapa? Ada 6. Iya. Nah ini pembahasan penulis di sini lebih lengkap. Lebih lengkap. Sebagian ulama kalau kebanyakan fikih Hambaliyah, kebanyakannya mereka kalau menyebut syarat salat paling banyak disebut 9. Iya. Ada yang menyebut 6 saja. Karena syarat wajib semua orang sudah paham. Semua orang sudah paham. Dan sebagainya hanya menyebut 6. Tapi lengkapnya seperti yang diterangkan oleh penulis di sini. Baik.
Baik, selesai sudah pembahasan kaidah yang ke-14. Sekarang kita berpindah kepada kaidah yang ke-15. Kata beliau al-khamisah asyarah. Ya. Ini tentang pembagian salat. Ya. Pembagian salat. Kata beliau as-salawatu thalathah aqsam. Salat itu ada 3 jenis. Salat itu terbagi 3. Yang pertama ada yang salat fardu ain. Ada yang salat sifatnya fardu ain. Wajib ain atas setiap orang untuk apa? Mengerjakannya. Hukumnya wajib ain. Nah, apakah salat yang wajib ain ini? Kata beliau wajib salawatul khamsu, yaitu salat 5 waktu. Ini salat wajib ain. Dan saya kira semua dari kita memahami hal ini. Dan kewajiban salat 5 waktu ini diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, diterangkan dalam hadits yang mutawatir dan disepakati oleh kaum muslimin. Hal yang dimaklumi di dalam Islam secara aksioma tentang kewajiban salat 5 waktu ini. Iya. Baik. Ini yang pertama dari jenis salat. Yang kedua kata beliau, dan masuk di dalam salat 5 waktu, salat apa? Salat Jumat. Ya. Salat Jumat. Tapi ini khusus untuk laki-laki. Dan siapa yang tidak mempunyai halangan menghadiri Jumat. Adapun yang punya udzur seperti perempuan dan orang yang berhalangan, maka dia menegakkan salat zuhur. Menegakkan salat zuhur. Baik. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Salat yang sifatnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah adalah kewajiban apabila sebagian dari kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka gugur dari yang lainnya. Itu fardu kifayah. Dan beliau sebutkan bahwa yang fardu kifayah dari salat ada 2. Wahia salatul idain. Pertama adalah salat 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua wal janazah, dan salat jenazah. Iya. Salat jenazah. Baik. Adapun salat Id, menurut penulis dia adalah fardu kifayah. Menurut penulis dia adalah fardu kifayah. Iya. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa dia masuk ke fardu ain. Salat Id itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah meninggalkannya. Bahkan para perempuan yang haid pun, yang tidak punya kewajiban salat, diperintah untuk menghadiri Id, walaupun dia tidak salat. Sekedar mereka menghadiri salat Id. Iya. Yang itu sebagian ulama berpendapat bahwa dia bukan fardu kifayah, tapi masuk kepada fardu ain. Ini saya kira pendapat punya sisi kekuatan yang patut dipertimbangkan dan mengatakan fardu ain. Walaupun kebanyakan ulama seperti yang disebut oleh penulis di sini hukumnya fardu kifayah. Demikian pula salat jenazah. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Karena Nabi memerintah untuk menyolati jenazah di dalam banyak hadis. Dan kita katakan ia adalah fardu kifayah sebab Nabi di sebagian keadaan tidak mensolati. Sebagian sahabat, beliau perintah sahabat yang lain, beliau perintah para sahabatnya yang mensolatinya, dan beliau sendiri tidak mensolati. Ya, seperti pada kejadian orang yang berhutang itu, atau orang yang mencuri. Maka Nabi berkata, solatilah kawan kalian, dan beliau sendiri tidak menyolatinya. Supaya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, jangan ada yang berbuat kesalahan seperti itu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa itu adalah fardu kifayah.
sebagian sudah menegakkan gugur atas yang lainnya. Gugur atas yang lainnya. Dan di antara dalil juga adalah Nabi mensolati Najasyi. Dan Najasyi adalah seorang raja yang menyembunyikan keislamannya karena takut terhadap kaumnya. Ketika dia meninggal pun kaumnya menganggap bahwa dia masih di atas agamanya yang dulu. Nah, ada yang tahu dari kaumnya bahwa dia sudah masuk Islam. Karena tidak ada mensolatinya di negeri itu, maka disolati oleh kaum muslimin. Disolati oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Salat gaib. Maka ini menunjukkan bahwa salat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Dan sebenarnya masih ada satu salat lagi yang fardu kifayah, yaitu salat kusuf, salat gerhana. Iya. Walaupun kebanyakan ulama memang menghitung salat gerhana ke dalam salat yang hukumnya sunnah. Karena itu penulis sendiri akan meletakkan di urutan yang kelima dari salat-salat yang disunnahkan. Iya. Namun untuk salat gerhana ini Rasulullah SAW sangat menganjurkannya dalam bentuk perintah. Ya, fadza'u ila shalat. Idza ra'aitum dzalika fadza'u ila shalat. Apabila kalian melihat hal itu, maka segera kalian untuk melakukan salat. Diperintah. Beliau memerintah untuk memperbanyak istighfar. Sebab ini kejadian terjadi. Ya. Dia adalah dua tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dari memahami nas-nas haditsnya dan makna salat ini, maka ya, paling minimalnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, paling minimalnya salat kusuf ini dianggap fardu kifayah. Iya. Jadi insyaallah taala yang pendapat yang lebih kuat, dia juga masuk ke dalam fardu kifayah. Baik. Kemudian kata penulis, jenis salat yang ketiga adalah salat yang sunnah. Salat yang sunnah. Ya, disunnahkan. Wa hiya bisyruna qisman. Dan salat yang disunnahkan ada 20 jenis salat. Ini 20 jenis salat disebutkan oleh siapa? Dan diterangkan oleh penulis. Ya. Dan sebagian ulama yang lain ada yang menyebut lebih dari ini. Ada yang menyebut lebih daripada 30 salat sunnah. Ya. Ada beberapa salat di sini belum diterangkan ya. Belum dijelaskan oleh penulis. Beliau hanya menerangkan 20 saja. Menerangkan 20 saja. Ya, dan ada sebuah kisah yang unik disebutkan oleh penulis Ar-Risalah Al-Mustatrafah bahwa dia membaca di sebagian buku bahwa salat sunnah itu ya banyak jenis, lebih dari 20 dia baca. Maka dia menganggap hal itu adalah hal yang jauh. Kok bisa terlalu banyak salat sunnah jenisnya? Tapi subhanallah, waktu terus berjalan, ya, dan ia mendapatkan keterangan ulama yang lain lebih banyak lagi, lebih 30. Ya. Dan akhirnya hal ini menggerakkan dia sendiri untuk membahas jenis-jenis salat itu. Dan seingat saya dia dapatkan lebih banyak daripada apa yang disebutkan. Nah, maka ini ikhwani fillah, sifat dari ilmu seperti itu. Ya, seseorang apabila dia baru mendengar sesuatu, dia jangan langsung menganggap hal itu sebagai hal yang apa? Hal yang tidak benar atau hal yang jauh. Ya, tapi coba dia periksa dulu dengan seksama. Ya. Dan di sebagian syarah sini penulis menyebutkan di salat yang ke 18 ada salat masuk rumah. Ya, ada salat masuk rumah. Ya. Di sebagian buku
Dan tentunya buku ini sebagaimana yang dimaklumi, ya, ini kumpulan dari kaidah yang diringkas oleh Ibnu Mibrat. Dan Ibnu Mibrat sendiri punya buku yang lebih meluas lagi, Mughni Dawil Afham. Di buku Dawil Afham ini beliau sebutkan juga salat sunnah ini. Dan salah seorang dari guru kita yang mensyarah buku itu Syekh Abdul Muhsin Al-Ubaykan, beliau di dalam syarahnya ketika mendapatkan tentang salat sunnah masuk rumah atau keluar rumah, ya, beliau katakan saya tidak ketemukan hadis tentang ini. Ini bahasa yang bagus, kalimat saya tidak ketemukan. Sebab ini beliau berbicara sesuai dengan batas apa? Pengetahuan dan pembahasannya. Dia tidak nafikan kalau ada orang lain yang apa? Yang menukungkannya. Ya, tidak serta-merta mengingkarinya. Dan ini etika para ulama di dalam membahas. Ya, dan di muhakkik di sini menyebutkan ya, di ta'liq ada haditsnya, insyaallah kita baca nanti. Baik. Jadi yang ingin saya sebutkan di sini sebagai pelajaran untuk kita semua bahwa ilmu itu seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ilmu bahthun muhaqqaq wa naqlun musaddaq wa ma siwa dhalika fahadayanun muzawwaq. Kata beliau, ilmu itu adalah pembahasan yang penuh dengan kedetailan, yang membahas detail di dalamnya, dan penukilan yang penuh dengan kejujuran. Dia nukil jujur di dalam penukilannya sebagaimana yang dia baca. Selain daripada itu namanya igauan. Ya, bukan ilmu namanya. Jelas ya? Baik. Kata beliau, salat sunnah itu ada 20. Kata beliau, wahiyya ishruna qisman. Dia ada 20 jenis. 20 bagian salat sunnah. Yang pertama sunan ar-rawatib. Salat sunnah rawatib. Ya, dikatakan rawatib karena salat sunnah ini terus-menerus dilakukan. Jadi seperti kebiasaannya, ratibnya. Iya. Kebiasaannya. Nah, ini subhanallah dari keindahan syariat kita diterangkan salat-salat sunnah, ada yang rawatib yang kebiasaan dilakukan seperti salat malam, biasa melakukan salat duha misalnya, dan seterusnya. Salat sunnah ini, ya, terus dia biasakan dirinya. Kalau dia melakukan perjalanan, walaupun salat sunnahnya dia tidak lakukan, pahalanya tetap ditulis untuknya. Sebagaimana dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Al-Bukhari, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia melakukan perjalanan, maka akan dituliskan untuknya pahala seperti apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan dia mukim dan dalam keadaan dia sehat. Ya. Nah, itu orang yang berakal di waktu dia sehat, di waktu dia mukim, ya, salat rawatibnya tidak dia tinggalkan, salat sunnahnya dia jaga. Ya, di kondisi dia safar atau di kondisi dia melakukan perjalanan, dia sedang sakit, dia tidak bisa melakukan salat-salat sunnah itu, tetap mengalir untuknya pahala dari kebiasaannya yang biasa dia kerjakan. Ya, salat sunnah yang pertama adalah salat ar-rawatib. Salat rawatib itu diterangkan di dalam hadits Ibnu Umar dan selainnya. Kesimpulannya bahwa salat rawatib itu ada rawatib duhur, ada qabliyah dan ada ba'diyah, dan ada rawatib maghrib, dan ada rawatib apa? Isya. Untuk duhur boleh 2 rakaat sebelum duhur, boleh 2 rakaat setelah duhur. Ini satu riwayat. Ada riwayat yang lain, boleh 2 rakaat sebelum duhur, boleh 4 rakaat setelah duhur. Ini riwayat yang kedua untuk duhur. Riwayat yang ketiga untuk duhur, boleh 4 rakaat sebelum duhur, dan boleh 4 rakaat setelah duhur. Jelas ya?
Sudah 3 sisi untuk apa? Rawatib duhur. Ya, untuk maghrib 2 rakaat setelah apa? Setelah maghrib. Untuk isya 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah isya. Nah, ini rawatib di dalam hadits Ibnu Umar. Dan ada hadits Ibnu Umar yang lain, riwayat Abu Daud dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr." Allah merahmati seorang hamba, dia salat asar atau salat 4 rakaat sebelum asar. Dia salat 4 rakaat sebelum apa? Sebelum asar. Ini hadits Ibnu Umar juga. Nah, haditsnya insyaallah taala hadits yang kuat. Iya. Baik. Dan juga di antara hal yang dihitung rawatib adalah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ini tunjukkan oleh banyak hadis, di antaranya hadis Aisyah, riwayat Muslim, rakaat al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Baik. Ini semuanya yang berkaitan dengan rawatib. Iya. Yang kedua kata beliau wal witru. Ada salat witir. Iya. Dan penggunaan kata witir terkadang dimaksudkan dengannya salat lail yang ditutup dengan witir. Karena dimaksudkan witirnya saya tanpa ada tahajudnya. Iya. Ini 2 penggunaan dan dua-duanya disyariatkan. Ya, cuma di dalam masalah sholat sunnah yang dituntut itu ya bukan seorang semangat melakukan, tapi yang dituntut adalah dia kontinu melakukannya, walaupun sedikit. Nah, itu dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah hal yang pelakunya kontinu melakukannya walaupun sedikit amalan itu. Iya. Jadi kalau dia mampu witir 3 rakaat, 3 rakaat saja. Mungkin dia jaga. Jangan hari ini Masya Allah semangat. Ya. 11 rakaat. Baca 1 juz. Besok ya, lumayan, masih bisa. Bisa payah sedikit. Ya. Besoknya lagi, wah kayaknya terlalu panjang, turun dulu setengah juz. Ya. Besoknya, wah terlalu banyak kalau 11. Ya. Ringkas saja jadi 5 rakaat. Nah, besoknya 3 rakaat. Besoknya, wah libur dulu. Yang dimaksud adalah kontinu. Ya, bukan semangat kemudian apa? Dia tinggalkan. Nah, karena itu Nabi SAW kalau beliau sholatnya biasanya 11 rakaat. Kalau beliau luput tidak melakukannya di malam hari, ketiduran, maka beliau ganti di siang harinya 12 rakaat. Karena sholat ganti itu di mana? Di malam hari, adapun di siang hari harus genap. Nah itu beliau jadikan 12 rakaat di qadha di siang hari. Ini untuk menjaga kontinunya ibadah, dan jiwa itu harus dididik seperti itu. Iya. Kalau dia sudah terbiasa dengan amalan yang dia kontinu melakukannya, maka dia akan gemar untuk mengerjakannya, terbiasa dengannya, senang untuk menyelami ibadah tersebut. Baik. Ini witir ya. Dan pendalilan tentang witir, sholat malam itu diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan dari malam hari tahajjudlah kamu nafilah. Ya. Sungguhnya Allah akan membangkitkanmu di maqam yang baik. Tahajud itu salat yang didahului, salat malam didahului dengan tidur. Ya. Kalau
kalau dia tidur sedikit sebelumnya itu baru tahajud namanya. Kalau dia tidak tidur itu disebut sholat malam. Disebut sholat apa? Sholat malam. Kalau tahajudnya dia tutup dengan witir, maka dia tahajud bersama dengan apa? Witir. Ya. Dan kadang keseluruhannya disebut witir, sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan juga Allah berfirman, ya ayuhan muzammil, qumil laila illa qalilan, nisfahu aw inqus minhu qalilan, aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, ya, berdirilah di malam hari. Lakukan salat malam. Kecuali sedikit. Yang malam dihidupkan kecuali sedikit dari malam. Kebanyakan malam dihidupkan. Ya. Berapa kebanyakan malam? Nisfahu, seperduanya. Awinqus minhu qalila, atau kurang sedikit darinya. Kurang sedikit, sepertiga. Awizid alaihi, atau tambah. Boleh jadi 2/3. Warattilil Qur'ana tartila. Dan ini asal perintah dalam Al-Quran, ya. Asalnya bermakna kewajiban. Namun di akhir dari surah menghapuskan makna wajibnya salat malam menjadi salat sunnah. Ya, dan kewajiban itu menjadi tetap hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi bagi beliau terhadap beliau wajib untuk salat witir. Adapun umatnya salat witir itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Iya. Baik. Kemudian salat sunnah yang ketiga adalah salatul duha. Kata beliau wa salatul duha, dan salat duha. Ya. Dan salat duha ini adalah salat yang disunnahkan. Salat yang disunnahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu tidak banyak melakukan salat duha. Ya. Namun dari anjuran beliau menganjurkan pelaksanaannya. Maka kalau ada yang pentingnya melakukan salat duha, itu adalah hal yang bagus. Ya, tidak dilarang. Ia adalah hal yang baik, keutamanya banyak diterangkan dalam hadis-hadis. Dan salat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, dan boleh 8 rakaat. Ya. Ini riwayat-riwayat yang paling sahih menjelaskan tentang salat duha. Bisa 2, 4, 6, dan 8. Mungkin di sini muncul pertanyaan. Tadi disinggung ada salat 4 rakaat sebelum duhur, setelah duhur 4 rakaat sebelum asar, salat duha 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Bolehkah dilakukan sekaligus satu kali salam? Ya. Salatnya 4 rakaat, satu kali salam, satu kali tasyahud. Ya, jawabannya kalau boleh saja. Jelas ya? Karena Nabi menyebutkan 4. Asalnya boleh. Tapi kalau ingin lebih afdalnya dia salat 2-2. Karena kebanyakan pelaksanaan salat yang dinukil dari Nabi dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Ini kalau salatnya di mana? Di siang hari. Adapun kalau salatnya di malam hari, ya. Kalau salatnya di malam hari, maka salat malam itu harus 2-2. Kecuali kalau witir. Witir boleh dia langsung 9, langsung 11. Tidak ada masalah kalau dia witir. Tapi kalau salat malam, Rasulullah bersabda salatul lail matna matna. Salat malam 2-2. Iya. Kalau di salat di siang hari, kita hanya sebutkan afdalnya dia 2-2. Kalau dia ingin lakukan 4, sekaligus juga boleh. Iya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat dari salat sunnah wa tarawih, dan salat tarawih. Ya, salat tarawih dia masuk juga dalam salat sunnah. Dan salat sunnah ini hanya disunnahkan di mana? Di bulan Ramadan. Sebab tarawih itu adalah salat malam dikerjakan secara berjamaah. Ya, dikerjakan secara berjamaah. Dan sejumlah ahli fikih menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tarawih dikerjakan secara berjamaah di awal malam. Di awal malam. Iya. Namun
wallahu a'lam bahwa yang benarnya bahwa salat tarawih itu juga boleh dilakukan di akhir malam. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum pernah melakukannya di sepertiga malam terakhir dan di seperdua malam terakhir. Iya. Adapun bahwa salat tarawih ini adalah salat yang disyariatkan. Iya. Kata tarawih jamak dari tarwih. Jamak dari tarwih. Tarwih itu istirahat. Karena seorang sholat 2 rakaat, istirahat, kemudian 2 rakaat, istirahat, kemudian 3 rakaat witir. Jelas ya? Karena itu disebut tarawih karena ada istirahatnya, walaupun sejenak. Iya. Ini penamaan sholat tarawih istilah ya, penamaan di kalangan para ulama. Sebagaimana tahiyatul masjid disebut dengan nama tahiyat masjid. Ini dari kebiasaan ahli fikih untuk membedakan antara jenis ibadah. Ibadah ini disebut dengan ini, disebut dengan ini dan ini. Jelas ya? Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, sholat tarawih apa dalilnya dari Al-Quran? Nama tarawih. Itu memang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam hadis. Ya, dan ini termasuk kejahilan sebagian orang. Dan ini banyak disebarkan di Makassar sini. Bahwa sholat tarawih itu bid'ah. Tidak ada sholat tarawih di masa Nabi. Yang ada adalah sholat lain. Dan ini dari kejahilan mereka. Mereka baca di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari satu kitab. Beliau beri judul kitab sholat tarawih judulnya. Muhammad bin Nasr al-Marwazi di sholat malam. Beliau kasih judul tentang salat tarawih dan banyak lagi dari para ulama menunjukkan bahwa ini bukan bid'ah, ini perkara yang dikenal di kalangan as-salaf. Hal yang dimaklumi. Jelas ya? Kemudian yang kedua salatul kusuf. Kelima adalah salat kusuf, salat gerhana. Ya, yang ini adalah salat yang disyariatkan. Syariatannya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, la tankashifani li mauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aytum dzalika faz'u ila shalah." Sungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seorang pun dan tidak pula karena kehidupan seseorang. Ini karena di masa jahiliyah mereka meyakini kalau terjadi gerhana itu ada orang besar yang meninggal atau ada orang besar baru dilahirkan. Maka keyakinan jahiliyah ini dibantah di dalam Islam dan diterangkan bahwa ya, gerhana itu bukan karena kematian siapapun dan bukan karena kehidupan siapapun. Jelas ya, tapi dia adalah 2 tanda dari tanda kebesaran Allah. Kalimat 2 tanda dari tanda kebesaran Allah ini harus dicermati. Sebagaimana musibah dan malapetaka itu adalah tanda-tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menghancurkan banyak negeri, disebutkan ini fi dzalika la ayat. Sungguhnya dalam hal itu terdapat ayat-ayat. Terangkan sebagai ayat. Maka ini mengkhawatirkan seorang hamba. Karena itu Nabi berkata, "Idza ra'aitum dzalika fadza'u ila shalah." Kalau kalian melihat gerhana, segera melakukan salat. Jadi salat gerhana ini kaitannya dengan melihat. Jelas ya? Bukan kaitannya dengan mendengar. Kalau terjadi gerhana di Jawa sana, di Makassar tidak ada. Orang Jawa saja yang salat. Di Makassar tidak ada apa? Salat gerhana. Sebab kaitannya dengan apa? Idza ra'aitum. Ya, sekarang ini untuk masalah gerhana, itu ada kemudahan di teknologi bisa tahu sebelumnya kemungkinan akan terjadi gerhana. Ya, diperkirakan. Dan bisa diukur tempat-tempatnya di mana akan terlihat. Jelas ya? Ya ini memudahkan. Memudahkan. Cuman kalau di sebuah tempat tidak terlihat, tidak disyariatkan melakukan gerhana. Sebagaimana terjadi gerhana matahari sebelumnya, ya hanya terlihat di sebagian wilayah di Indonesia saja.
Di Makassar tidak terlihat. Ya, dan gerhana bulan kemarin, ya, itu terlihat ya. Sekira di seluruh Indonesia mungkin terlihat. Ya. Maka kalau terlihat dilakukan di tempat yang terlihat saja. Dan pernah suatu kejadian terjadi gerhana di di Saudi Arabia, ya, terdengar di radio orang melakukan sholat gerhana matahari di Madinah. Ya, padahal di Riyadh nggak ada gerhana, orang nggak lihat. Di ibu kota tidak ada gerhana, tapi di Madinah orang lihat. Itu Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan fatwa bahwa kita yang ada di Riyadh tidak ada kewajiban untuk sholat, kita tidak melihat. Dasarnya hadis ini, "Idza ra'aitum dzalik", kalau kalian melihat hal tersebut, maka lakukan sholat. Kemudian Nabi dalam hadis-hadisnya ketika terjadi gerhana, beliau perintah untuk memperbanyak istighfar, sedekah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, ini sholat gerhana. Telah kita terangkan bahwa sholat ini, ya, layaknya dia tidak dimasukkan di sholat sunnah, tapi dia dimasukkan di mana? Di fardu kifayah. Iya. Sebab sholat ini punya makna yang hendaknya diperhatikan. Ya, kalau diyakini sebagai sunnah saja, ya, maka orang akan cenderung bergampangan. Oh, saya santai aja. Ya, sholat sunnah. Tidak apa-apa, saya tidur saja. Tidak perlu saya hadir. Jelas ya? Itu Nabi untuk sholat gerhana ini ada syariat tersendiri, tidak disyariatkan di tempat lain. Beliau menyuruh manusia, beliau berkata as-salata jami'ah, as-salata jami'ah. Sedangkan di waktu di sholat id, di sholat istisqa dan sholat yang lainnya tidak disyariatkan mengucapkan itu. Ini hanya disyariatkan di sholat apa? Di sholat khusus saja, yang menunjukkan sisi pentingnya sholat gerhana. Kemudian yang keenam, kata beliau wal istisqa, dan sholat apa? Minta hujan. Ya. Ini apabila di sebuah negeri atau di sebuah tempat yang mereka kekurangan hujan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensyariatkan untuk melakukan sholat istisqa, ya, sholat meminta hujan. Dan pelaksanaan sholat istisqa ini mirip dengan sholat id, mirip dengan sholat id. Ya. Baik. Sebagaimana di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, "Shalat Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini kama yusalli al-id." Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat sebagaimana beliau salat id. Dan dia adalah salat disunnahkan, dan sunnah muakkadah. Iya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salat ini beliau menjaharkan bacaan, dan setelah itu beliau berdiri berkhutbah. Namun di salat istisqa, seorang itu keluar, hanya keluar dengan dalam keadaan khusyuk, merendah diri, ya, penuh bermohon kepada Allah, banyak mengakui dosa dan kesalahan, bertobat. Dan begitu selesai sholat, dia kalau memakai rida, disunnahkan untuk membalik ridanya. Ya, kalau misalnya ada yang pakai jaket, dia balik jaketnya. Ya, kalau pakai baju, bajunya tidak perlu dilepas, dibalik ya. Itu lain kalau dia baju. Kalau pakai kopiah bagaimana? Dibalik kopiahnya? Ya, jawabannya tidak. Kopiah gimana tidak? Itu termasuk keliru ya, sebab Nabi hanya membalik ridanya. Maka yang dibalik, apa yang semisal dengan rida saja merupakan hiasan yang digantung sebagai pakaian tambahan di atas pakaian biasa. Ya, adapun imamah dan kopiah itu pakaian biasa, tidak dibalik. Kalau dia pakai jaket, ya tidak apa-apa dia balik. Ya. Jelas ya? Seperti kalau ya, orang-orang di Timur Tengah pakai mislah, ada pakaian yang dipakai lagi setelahnya itu disunahkan dibalik. Kenapa? Ya, dia berharap semoga Allah merubah keadaan. Ya. Itu tafa'ul. Dia berharap semoga Allah merubah keadaan. Sekarang keadaan kurang air, semoga
Allah merubah dengan menurunkan hujan. Iya. Ini salat istisqa dan dia adalah salat yang disunnahkan. Ya. Dan penulis mendahulukan salat witir ya, perhatikan dia mendahulukan salat witir sebab di antara salat sunnah sebenarnya yang paling afdal itu adalah salat witir yang paling afdal. Karena itu Nabi sendiri ya tidak pernah meninggalkan witirnya walaupun dalam perjalanan. Nah, kemudian setelahnya salat kusuf. Kemudian setelahnya salat istisqa. Ini di ukuran salat sunnah. Nah, jadi salat yang disyariatkan, setelah itu salat tarawih ya. Salat yang disyariatkan secara berjamaah itu secara umum lebih afdal daripada salat sunnah yang disyariatkannya hanya sendiri-sendiri. Nah, suatu salat kalau disyariatkan berjamaah itu menunjukkan keutamaan. Menunjukkan apa? Keutamaan. Sebagaimana salat berjamaah, salat 5 waktu lebih utama daripada salat apa? Salat sendiri. Iya. Kemudian yang ke-7 dari salat sunnah wa salat tawaf. Dan salat tawaf. Iya. Ini diterangkan di dalam hadits Rasulullah SAW tentang syariat salat tawaf. Dan beliau telah melarang tadi Abdul Manaf. Ya. Beliau telah mengatakan kepada Bani Abdi Manaf dan Banu Abdi Manaf ini mereka yang memegang kunci pintu-pintu Masjidil Haram. Dan katanya hingga hari ini yang memegang kunci pintu Masjidil Haram masih dari keturunan Bani Abdi Manaf. Ya. Hingga hari ini. Jadi Nabi berkata, wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian menahan seorang pun. Ya. Dia ingin melakukan tawaf di Ka'bah siang maupun di malam hari. Jelas ya, menunjukkan bahwa tawaf itu diizinkan ya, di Ka'bah dan Nabi SAW mencontohkan setelah tawaf melakukan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Iya. Di belakang makam Ibrahim. Ini 2 rakaat yang disebut dengan salat tawaf. Kemudian yang ke-8 tahiyatul masjid. Wa tahiyatul masjid. Salat sunnah yang ke-8 tahiyatul masjid. Dan ini diterangkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis Abu Qatadah, riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ya. Dan ini salat disebut dengan nama salat tahiyatul masjid. Dan salat tahiyatul masjid oleh kebanyakan ulama dianggap sebagai sunnah muakkadah. Dianggap sebagai sunnah muakkadah. Nah, namun sejumlah dari ulama kita tidak menganggapnya sunnah muakkadah, tapi mereka menganggap itu adalah kewajiban, hukumnya wajib. Karena tidak ada dalil yang memalingkan perintah. Nabi perintah. Dan ini dia apa? Salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Dan Nabi menegur seorang yang duduk sebelum dia melakukan apa? Salat tahiyatul masjid di khutbah. Di khutbah Jumat. Dan ini menunjukkan apa? Penekanan. Ya, karena itu, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Dan di antara ulama kita yang mewajibkannya adalah guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, beliau memandang itu wajib. Demikian pula Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi, beliau juga memandangnya tahiyatul masjid sebagai hal yang diwajibkan. Adapun kebanyakan ulama mereka berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah muakkadah. Baik. Yang ke-9, wa sujudut tilawah, dan sujud tilawah. Mungkin ada yang bertanya, loh ini kan sujud, bukan salat. Ya. Ini dimasukkan di dalam pembahasan di sini karena sebagian ulama ada yang menganggap bahwa sujud tilawah adalah bagian dari salat. Bagian dari salat, ada yang menamakannya dengan salat. Ya. Nah ini pendapat
sebagian ulama. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menerangkan bahwa sujud tilawah ini bukanlah, tidak dianggap sebagai salat dan bukan bagian dari salat. Iya. Kalau seorang membaca Al-Quran di dalam salatnya, tidak apa-apa dia sujud tilawah. Tapi sujud tilawah itu sendiri bukan bagian dari salat. Jadi antara dalil yang jelas menunjukkan bahwa sujud tilawah bukan salat, Nabi pernah membaca surat An-Najm lalu sujud dan diikuti oleh kaum muslimin, dan ada juga dari kaum musyrikin yang ikut sujud. Iya. Makanya menunjukkan bahwa dia bukan apa? Bukan sujud yang merupakan bagian dari salat. Iya. Juga sujud tilawah ini boleh dilakukan oleh orang yang berhadas. Dalam keadaan dia berhadas, dia mendengarkan orang membaca Al-Quran, ayat tilawah, dia sujud, tidak apa-apa. Juga menunjukkan bahwa itu bukan salat. Ya, maka penggunaan kalimat sujud tilawah dianggap sebagai salat sunnah, ini tentunya pendapat yang kurang kuat. Lebih kuatnya dia dihitung sebagai sujud. Ya. Tapi kalau dia dinamakan salat dari mana dilakukan, boleh dilakukan dalam salat, maka mungkin itu sisi pendapat ya. Dan penulis nanti akan menyebutkan di kaidah berikutnya tentang hal ini. Kemudian yang ke-10 wa salatul taharah, dan salat bersuci. Maksudnya salat bersuci di sini adalah salat setelah apa? Setelah wudu. Itu dalam hadis Utsman bin Affan, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla raka'atayn la yuhaddith fihima nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, dia tidak membisikkan sesuatu pada dirinya, maksudnya dia salat konsentrasi, ya, dan memperhatikan mana salatnya, bacaan salatnya, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Kemudian yang ke-11 kata beliau, wa salatil hajah, dan salat hajat. Salat hajat. Sini disebut oleh salat hajat. Dan ada hadis-hadis yang menerangkan tentang salat hajat ini, beberapa hadis, tapi seluruh hadis, ambil kaidah seluruh hadis yang menjelaskan tentang salat hajat semuanya ada kelemahan padanya, tidak ada yang kuat. Karena itu salat hajat ini tidak disyariatkan. Salat hajat tidak disyariatkan. Iya. Karena hadis-hadis yang menerangkannya adalah hadis yang lemah. Kemudian yang ke-12 adalah wa sujudus syukur. Sujud syukur yang ke-12. Dan sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan karena dia mendapatkan kabar yang membuatnya bergembira. Ya. Dan diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ja'ahu ma yasurruhu sajada atau kharra sajidan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau datang kepada beliau sesuatu yang membuat beliau bergembira, beliau melakukan sujud. Iya. Ini sujud syukur. Tapi sujud syukur ini tidak ada salatnya, tidak ada rukunya, tidak ada berdirinya, dia hanya sujud saja. Iya. Dan yang terkuat di kalangan ahlul ilm, apabila seseorang sedang melakukan salat, lalu dia sementara salat mendengar kabar gembira, ya, misalnya dia sementara salat, dia sedang menunggu seorang yang sangat dia tunggu untuk datang. Sementara dia salat ternyata yang datang yang dia tunggu itu datang. Ya, maka sementara dia salat dia sujud syukur. Kalau dia ingat dia sementara salat dan sujud syukur, ini membatalkan salatnya. Kenapa? Waktu sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam apa? Di dalam salat. Iya. Dia sujud tersendiri di luar salat. Ya, kalau dia lakukan sujud dalam salatnya, itu artinya dia menambah gerakan di dalam salat. Dan itu membatalkan salatnya. Membatalkan salatnya. Baik. Jadi ini tentang sujud syukur, dia adalah hal yang disyariatkan. Kalau mendapatkan kabar yang menggembirakan dia, apakah itu kabar kegembiraan atau kabar
yang sifatnya dihindarkan musibah darinya. Dia dapat nikmat atau dihilangkan darinya apa? Musibah. Atau dihindarkan darinya petaka. Ini semuanya boleh dia lakukan sujud syukur. Jelas ya? Kemudian yang ke-13 wa salatul istikharah. Iya. Yang ke-13 dan dia melakukan salat istikharah. Ini di antara salat sunnah yang diterangkan oleh penulis, dan dia adalah salat yang disyariatkan, diterangkan syariatnya di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iya. Di mana Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil amri kullihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami istikharah pada seluruh perkara. Kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Sebagaimana beliau mengajarkan kami semua surah dari Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Idza hamma ahadukum bi amrin, farka raka'ataini min ghairi fardhah." Apabila salah seorang dari kalian sudah bersemangat melakukan sesuatu, maka hendaknya dia melakukan salat 2 rakaat bukan wajib. Ya, jadi 2 rakaat bukan wajib ini yang disebut salat apa? Istikharah. Yang perlu diingat di sini bahwa dalam salat istikharah, istikharah itu artinya dia minta dipilihkan oleh Allah. Itu dari arti kata istikharah. Tapi kalau kita lihat tuntunan Nabi, apabila seorang sudah hamba, dia sudah berniat melakukan sesuatu. Ya. Kalau dia sudah berniat melakukan sesuatu, baru dia sholat 2 rakaat. Ya, maka di sini tampak kesalahan sebagian orang yang memahami sholat istikharah itu kalau dia bingung. Ya. Dia bingung antara dia menikah atau tidak. Misalnya. Atau dia bingung antara 2 calon yang ada di hadapannya. Ya. Misalnya. Nah, ini bukan istikharah namanya. Istikharah itu kalau dia sudah niat. Ya. Kalau dia sudah ingin melakukan perjalanan, maka dia sholat istikharah. Dan dia berdoa dengan doa itu. Kalau memang safarnya ini benar, ya, baik untuknya, maka Allah akan memudahkannya. Kalau tidak baik, maka akan dipalingkan darinya. Itu istikharah. Dan yang dimaksud dengan apa? Istikharah. Dengan ada salat yang agung. Ya. Dan Nabi mengajarkan para sahabat pada seluruh perkaranya. Perkara apa saja. Sampai disebutkan dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau tidaklah menulis satu hadis di dalam Sahih Al-Bukhari kecuali beliau salat dulu istikharah sebelumnya. Ya, 2 rakaat kemudian menulisnya. Jelas ya? Ini dari fikih mereka dalam mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat istikharah sifatnya dilakukan salat sunnah 2 rakaat. Ya. Kapan saja silahkan, yang penting jangan di waktu-waktu terlarang. Ya. Nah, kalau disebutkan 2 rakaat, ya boleh saja dia gabungkan niatnya dengan yang lainnya. Dia salat misalnya dia ingin salat istikharah. Dia pas lagi salat malam. Ya, dia salat 2 rakaat. 2 rakaatnya ini dia niatkan juga istikharah. Tidak ada masalah. Setelah 2 rakaat dia berdoa. Allahumma inni, ya diajarkan doa oleh Rasulullah ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Ya. Fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana hadzal amr. Kemudian disebutkan hajatnya. Ya Allah, kalau perkara ini disebutkan hajat dia apa yang diinginkan. Khairan li ya, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, dalam sebuah riwayat ajilihi wa ajilih faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kana sharran li
fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, dalam sebuah riwayat ajili wa ajili, fasrifku anni wasrifni anni, thumma uqdir li al-khaira haythu kana, thumma rabbini bi. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam istikharah, dibaca oleh seorang hamba kondisi apapun. Jelas ya? Demikian kaifiat salat istikharah. Dan doa istikharah ini kapan dibacanya? Dibaca setelah salat 2 rakaat, bukan di dalam salatnya, tapi setelah apa? Salat 2 rakaat. Karena Nabi berkata, "Farka raka'ataini min ghairi fardhah." Thumma qul. Salatlah 2 rakaat, tidak wajib, kemudian bacalah. Menunjukkan bahwa salat itu 2 rakaat lengkap, setelah salat baru baca. Iya, baru dibaca. Baik. Ini salat istikharah ya. Kemudian yang ke-14 kata beliau, "Wassalatu bainal adanaini." Salat antara 2 adzan. Ini 2 salat sunnah dilakukan antara adzan dan qamat. 2 adzan maksudnya antara adzan dan apa? Dan qamat. Iya. Jadi sunnahkan antara adzan dan qamat ada 2 rakaat. Sunnah. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal riwayat Bukhari dan Muslim. Baina al-adanaini raka'atan, baina al-adanaini raka'atan, baina al-adanaini raka'atan, dan di kali yang ketiga Nabi berkata, "Liman syaa." Antara 2 rakaat, antara 2 adzan ada 2 rakaat, antara 2 adzan, antara adzan dan qamat ada 2 rakaat, antara adzan dan qamat ada 2 rakaat, antara adzan dan qamat ada 2 rakaat bagi siapa yang mau. Ya. Menunjukkan disunnahkannya 2 rakaat antara adzan dan qamat. Jelas ya? Ini sekaligus pelajaran untuk kebanyakan tempat di Indonesia ini, di mana habis adzan maghrib langsung qamat. Jadi berikan kesempatan untuk makmum melakukan 2 rakaat antara adzan dan qamat. Dan ini clear. Menyelisih hadis yang kita sebutkan tadi dan menyelisih kebiasaan para sahabat. Di dalam Sahih Bukhari sebutkan bahwa kalau sudah adzan maghrib, kanu yabtadiruna as-sawari. Para sahabat langsung bergegas mencari tiang-tiang untuk salat apa? Salat sunnah. Iya. Ini menunjukkan bahwa mereka kalau salat menghadap kemana? Ke sutra atau tiang yang menghalangi antara mereka dan orang yang berlalu di depannya. Baik, ini salat antara adzan dan qamat, dan dia hukumnya salat sunnah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala yang ke-15 iya, adalah sunnatul witri. Sunnatul al-witri adalah salat sunnah witir. Ya. Disebutkan di ta'liq di bawah yang dimaksudkan 2 rakaat setelah witir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau salat witir, sudah ganjil, setelah itu beliau salat lagi 2 rakaat setelahnya. Beliau salat lagi 2 rakaat setelahnya. Ya. Itu syah ya di dalam hadis Aisyah riwayat Muslim. Nah, jelas? Namun oleh sebagian ulama dianggap bahwa itu bukan salat sunnah khusus untuk setelah witir. Tapi dia bagian dari salat apa? Salat malam yang dilakukan secara keseluruhan. Hanya hadis Aisyah yang menerangkan salat 2 rakaat setelah witir masih dilakukan 2 rakaat, ini menunjukkan bahwa setelah witir itu boleh dilakukan 2 rakaat apa? Setelahnya. Ini pendapat lebih kuat. Ya. Jadi kalau dianggap sebagai sunnah khusus, ini kurang tepat. Yang benarnya bahwa 2 rakaat yang dilakukan oleh Nabi dalam salat sunnah witir itu bagian dari salat malam. Hanya saja 2 rakaatnya di mana? Diakhirkan. Iya. Adapun hadis yang menyebutkan ij'alu akhir salatikum witran, jadikanlah akhir salat kalian itu witir. Ini perintah untuk mengganjilkan. Ya. Dan kalau diganjilkan sudah ada witirnya kemudian ditambah lagi 2 masih tetap ganjil, dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, dan dibangun di atas pembahasan ini juga ya, diambil kesimpulan oleh para ulama, bagi siapa yang sudah witir di awal malam, boleh dia lakukan sholat malam di akhir malam. Tapi kalau dia sholat malam lagi di akhir malam, tak boleh dia witir lagi.
Karena witir tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Nabi SAW bersabda, la witrani fi laila. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jelas ya? Demikian pula bagi misalnya hadir salat tarawih, ya, dia sudah salat bersama imam witir, kemudian setelah itu di malam hari dia ingin salat lagi, maka silakan dia salat. Tapi dia salat 2 rakaat saja, tidak witir. Jelas ya? Kalau dia ingin witir, maka dia harus menggenapkan bersama imam. Kalau dia hadir salat tarawih bersama imam, imamnya salam, di witirnya dia tidak salam, tapi dia tambah 1 rakaat supaya salatnya apa? Salatnya genap. Nanti begitu dia pulang ke rumah, di malam hari dia mau bangun, dia boleh salat apa? Salat malam, kemudian dia tutup dengan witir. Yang jelas tidak boleh 2 kali witir dalam apa? Dalam semalam. La witrani fi lailah. Baik. Kemudian salat yang ke-16, wa salat ar-raghaib. Dan salat ar-raghaib. Ini salat dari bidah yang masyhur ya, yang diingkari oleh para ulama. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya banyak pembicaraan tentang bidahnya salat ini. Mungkin boleh Syekh Al-Albani ada risalah khusus tentang salat ini. Ya. Cuman itulah sebagian dari para ulama kita ada yang membaca hadis-hadis dan tidak sampai kepada mereka keterangan tentang kelemahan hadis itu, atau keterangan yang menyebabkan mereka tidak boleh beramal dengan hadis tersebut. Iya, jelas ya. Maka salat ar-raghaib di sini ini dari salat yang tidak disyariatkan. Kemudian yang ke-17 adalah kita beli salatul fath. Dan salat fath, ini salat kalau ada negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya. Dan ini dalil pensyariatannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Fathu Makkah, beliau salat 8 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Ummu Hani, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau salat 8 rakaat. Salat beliau ini 8 rakaat. Ini ada 2 pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama yang mengatakan itu adalah salat karena Fathu Makkah, Makkah dibuka, ditaklukkan. Karena itu penulis menyebutnya dia adalah salat sunnah khusus. Kalau kaum muslimin menaklukkan negeri kafir, maka disunnahkan untuk salat apa? Sunnah 8 rakaat. Iya. Namun menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan selainnya, bahwa salat itu bukan salat sunnah khusus untuk ditaklukkannya Makkah. Bahkan itu adalah salat duha. Nabi melakukannya sebagai salat duha. Dan ini pendapat cenderung lebih dikuatkan oleh Imam Nawawi dan cenderung dikuatkan oleh Imam Nawawi dan selainnya. Ya, adapun Ibnu Qayyim dan selain beliau berpendapat bahwa ini salat khusus untuk Fathu Makkah. Yang jelas memang ada 2 kemungkinan di dalam hal ini. Ya wallahu taala. Ya, kalau ada yang mengatakan dia salat al-Fatih, sekira diberi keluasan saja. Kemudian ke-18 kata beliau wasalatul al-manzil. Ya, dan salat di rumah, salat rumah. Ini salat rumah. Ya. Dan muhakkik di sini menyebutkan fiha haditsun hasan. Padanya ada hadits hasan. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan selainnya dari Abu Hurairah. Idza dakhalta manzilak fasalli rak'atayn tamna'anika madkhal as-suq. Fa idza kharajta manzilak fasalli rak'atayn tamna'anika makhraj as-suq. Apabila kamu masuk ke rumahmu maka salatlah 2 rakaat. Maka 2 rakaat ini akan menahan engkau dari hal masuk yang jelek. Ya. Nah, apabila kamu keluar maka salatlah 2 rakaat. Maka 2 rakaat ini akan menahan engkau dari hal yang keluar yang jelek. Nah, saya belum tahu hadis ini ya, karena ini hadis saya belum periksa derajatnya. Saya jadi lupa memeriksanya. Insya Allah nanti di pelajaran berikutnya insya Allah saya terangkan hadis ini kuat atau tidak. Baik. Kemudian salat yang ke-19 kata beliau rahimahullah wa naflu al-mutlaq. Ya. Dan salat sunnah yang mutlak. Salat sunnah yang mutlak. Salat sunnah yang sifatnya mutlak. Jadi salat yang disebutkan tadi itu muqayyad, terikat, dan terikat waktu, terikat tempat, ya, sifat. Adapun ini dia mutlak, dia salat di mana saja.
Ini sholat sunnah boleh saja dilakukan. Ya. Seorang yang ingin sujud ya, kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan sholat boleh saja dilakukan dimanapun, yang penting bukan di waktu-waktu yang terlarang. Akan diterangkan oleh penulis nanti 5 waktu terlarang. Jadi sholat sunnah mutlak ini diperbolehkan, yang penting bukan di waktu apa? Waktu terlarang. Ya. Kemudian yang ke-20, kata beliau, wa naflu salatin ghairul rawatib. Dan salat sunnah sebuah salat yang bukan salat rawatib. Ya. Saya sebutkan tadi ada 4 rakaat sebelum asar, ya, dalam hadits Ibnu Umar. Ini oleh sebagian ulama dianggap dia bukan rawatib, tapi dianggap dia adalah salat sunnah yang ikut kepada suatu salat, namun dia bukan masuk di rawatib. Tidak masuk di rawatib. Karena istilah mereka rawatib itu rangkaian yang disebut tadi. Dalam sehari dia sholat 8 rakaat atau 12 rakaat bersama di belakang sholat atau sebelum sholat. Ya. Dan mereka tidak memasukkan di dalamnya sholat apa? Sebelum asar. Yang mereka anggap sholat asar tidak rawatibnya. Namun hadits Ibnu Umar adalah nas yang menunjukkan ada sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Mau disebut rawatib boleh. Tidak disebut rawatib juga tidak apa-apa. Seperti di sini penulis tidak menyebutnya rawatib. Yang penting ada 4 rakaat sebelum apa? Sebelum asar. Jelas ya? Ini hanya istilah di nama, tidak berpengaruh insyaallah taala. Nah, selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Salat-salat sunnah. Dan ini kaidah yang ke 15 tentang pembagian salat. Ya. Kemudian kaidah yang ke-16 kata beliau as-sadisa asyara fi aqsami salawat binisbati ila al-hayat. Tentang pembagian salat ya. Dilihat kepada hayatnya, bentuk dan tata cara pelaksanaan salat itu. Nah, kata beliau as-salawatu binisbati ila al-hayati khamsatu aqsam. Salat itu kalau dilihat kepada hayatnya, bentuk atau tata cara pelaksanaannya, ada 5 bagian salat itu. Ada 5 bentuk. Yang pertama datu qiyamin wa qu'udin wa ruku'in wa sujud. Yang pertama salat ada berdirinya, ada duduknya, ada ruku'nya dan ada sujudnya. Ya, dan ini kaifiyat kebanyakan salat. Ya, karena itu tidak diberi keterangan oleh penulis di sini. Karena kebanyakan sholat begitu kifiyatnya. Jenis yang kedua, datu qiyamin bila ruku'in wala sujud. Ada sholat berdiri saja, tapi tidak ada ruku'nya dan tidak ada apa? Sujudnya. Ini apa? Tetapi wajib salatul jenazah. Itu adalah sholat jenazah. Jelas ya, sholat jenazah kan kifiyatnya hanya apa? Berdiri. Kemudian bertakbir 4 kali. Boleh 4, boleh 5, boleh 6. Ya. Boleh 7. Dan boleh 9. Iya. Namun yang paling masyhurnya dan paling banyak riwayatnya 4. Dan ini asalnya yang diamalkan. Jelas ya? Ini salat jenazah. Dan dia hanya berdiri saja. Tidak ada ruku', tidak ada sujud. Kemudian yang ketiga, kata beliau wadatu sujudin bila qiyamin wala ruku'. Dan ada salat hanya sujud saja, tidak ada berdirinya, tidak ada ruku'nya. Dan ini sujud tilawah dan sujud apa? Sujud syukur. Ya, namun sudah kita terangkan tadi ya, bahwa yang benarnya sujud tilawah dan sujud syukur tidak teranggap sebagai apa? Sebagai salat. Ya. Ini sudah kita terangkan. Namun kalau menurut pendapat penulis, beliau masuk menghitungnya sebagai hitungan apa? Hitungan salat. Iya. Kemudian yang keempat, kata beliau, wadatu ruku'atin muta'addidatin fi kulli raka'at, wa hiya salatul khusuf. Dan ada salat yang punya banyak ruku' di setiap rakaat. Itulah salat khusuf. Salat apa? Salat gerhana. Salat gerhana itu, iya. Pada rakaat pertama 2 kali ruku', 2 kali sujud. Rakaat kedua 2 kali ruku', 2 kali sujud.
Jadi kaifiatnya dia takbir Allahu Akbar. Ya. Setelah itu dia baca surah Al-Fatihah, baca surah ya, panjang. Ya tergantung kusuknya. Kalau kusuknya cepat ya pendek juga bacanya. Sebab gerhana itu sepanjang apa? Dilakukan sepanjang terjadi gerhana. Kalau gerhananya sudah hilang, sudah. Ya, harus diselesaikan sholatnya. Jelas ya? Tidak disyariatkan lagi sholat. Maka kalau sudah ternyata imamnya lagi sholat, ada orang yang memberitahu bahwa gerhananya sudah selesai, maka imam langsung memperpendek sholatnya. Ya, kemudian menutup. Jelas ya? Bukan dia putus, tapi dia perpendek, dia tutup sholatnya. Nah, jadi dia sholat gerhana, takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah, setelah itu rukuk. Setelah rukuk berdiri lagi, sami Allahu liman hamidah. Kalau membaca sami Allahu liman hamidah, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surah. Setelah itu rukuk. Setelah rukuk berdiri, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal sujud, 2 kali sujud. Jelas ya? Seperti biasa. Setelah sujud berdiri. Berdiri baca Al-Fatihah, baca lagi surah. Kemudian rukuk. Setelah itu i'tidal, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surah. Setelah itu rukuk. I'tidal, kemudian sujud, 2 kali sujud. Kemudian salam. Jelas ya? Ini kaifiat salat kusuf. Ya, dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa salat kusuf boleh 3 kali rukuk dalam satu rakaat. Jadi rukunya bisa 6 kali. Ya. Namun ini pendapat ya tidak begitu kuat. Yang benarnya bahwa salat kusuf itu ya kejadiannya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya di satu riwayat saja ya, dan hanya itu yang dipegang. Maka yang tepatnya bahwa dia hanya 4 kali rukuk saja, sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik. Kemudian yang kelima, wadatu takbiratin zawaid fi rakaat. Dan ada salat punya takbir tambahan ya, di rakaatnya. Yaitu salatul Id. Yaitu salat apa? Salat Id. Ada lagi salat satu yang lain selain salat Id. Salat apa itu? Ada lagi salat lain selain salat Id. Takbirnya juga dilebihkan. Salat apa itu? Gerhana? Jenazah? Lain salat jenazah. Di salat istisqa kan sudah dibilang tadi. Bahwa Nabi melakukan salat istisqa sama seperti salat apa? Salat Id. Kalau sama seperti salat Id ya berarti hukumnya sama. Ya. Jelas ya? Baik. Sudah selesai kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-16. Iya. Ini kaidah yang ke-17 insyaallah kita lanjutkan nanti setelah salat asar. Mungkin perlu banyak waktu untuk berwudu sampai waktu duhur. Untuk sementara saya cukupkan di sini, insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat asar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.